Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nisa Laras Aryansyah akan menjelaskan mengenai pengertian traktor tangan beserta fungsinya. Traktor roda 2 atau traktor tangan merupakan sumber penggerak dari implemen peralatan pertanian. Dinamakan traktor tangan karena pada awalnya traktor ini hanya dioperasikan dengan tangan, tanpa menggunakan kaki atau tidak dilengkapi oleh pedal. Pada saat proses pengoperasian, operator berjalan di belakang traktor. Biasanya traktor roda 2 digunakan untuk mengolah tanah. Namun, sebenarnya traktor roda 2 ini merupakan mesin yang serbaguna karena dapat digunakan untuk tenaga penggerak implemen yang lain seperti pompa air, alat processing, trailer, dan lainnya. Mesin pertanian yang dapat dipergunakan untuk mengolah tanah dan lain-lain pekerjaan pertanian dengan alat pengolah tanahnya yang digandengkan atau dipasangkan di bagian belakang mesin. Mesin ini memiliki efisiensi tinggi karena pembalikan dan pemotongan tanah dapat dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Mungkin sekian mengenai pengertian dan fungsinya. Terima kasih. Saya Nazia Sofia akan menjelaskan tentang komponen-komponen traktor beserta fungsinya. Komponen traktor tangan. Langkah pertama yang harus dipelajari oleh calon operator pengoperasian traktor tangan yaitu mengenal traktor tangan itu sendiri. Bagian-bagian utama dari traktor tangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada AS roda. AS roda ini berfungsi untuk menghubungkan traktor dengan roda. Kemudian ada pelindung samping, terus ada penahan lumpur, ada pengikat batang ridger, ada handle pengikat roda belakang. Kemudian ada tuas belok kanan. Nah, tuas belok kanan ini berfungsi untuk membelokkan traktor ke arah kanan. Kemudian ada handle utama yang sebagai setir traktor. Terus ada yang ke-8 ada tuas gas atau akselerasi. Tuas gas ini berfungsi untuk mengatur kecepatan, untuk berkurang atau bertambahnya kecepatan. Terus yang ke-9 itu ada handle pembantu. Handle pembantu ini untuk membantu dalam menjalankan traktor. Terus kalau yang ke-10 itu pemindah kecepatan cakar. Yang ke-11 tuas kopling utama, yaitu untuk memutus daya atau putaran engine ke roda. Terus yang ke-12 ada pemindah kecepatan jalan untuk biasanya sebagai gigi. Terus yang ke-13 itu ada tuas penyangga depan. Yang ke-14 itu ada gantungan pisau rotari yang berfungsi untuk tempat menggantungkan pisau-pisau rotari. Yang ke-15 ada kotak rantai pembantu. Yang ke-16 itu sebagai penerang ketika kita menggunakan traktornya di malam hari. Terus yang ke-17 ada puli penegang. Puli penegang ini untuk mengencangkan atau mengendorkan V-belt. Terus ada penyangga depan. Penyangga depan ini berfungsi untuk penyangga traktor ketika traktor itu berhenti. Terus yang ke-19 ada penyangga mesin. Penyangga mesin itu berfungsi untuk menyangga mesin. Ke-20 ada pelindung depan. Ke-21 ada puli mesin. Puli mesin ini berfungsi untuk penerus putaran ke puli utama. Kemudian ada V-belt. V-belt itu karet yang ada pada traktor. Puli utama yaitu untuk meneruskan putaran ke roda. Yang ke-24 ada pelindung V-belt. Pelindung V-belt ini berfungsi untuk melindungi V-belt. Kemudian ada tutup kotak peralatan. 27 ada tombol lampu. Tombol lampu ini berfungsi untuk menyalakan atau mematikan lampu. Yang ke-28 ada tuas belok kiri. Sudah tentu tuas belok kiri ini berfungsi untuk membelokkan traktor ke arah kiri. Kemudian ada pengatur roda belakang, ada roda belakang, dan yang terakhir ada ban. Ban ini berfungsi untuk kalau kita memakai traktornya itu di jalan raya atau jalan utama. Bagian-bagian traktor tangan dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada tenaga penggerak motor, yang kedua ada kerangka dan transmisi atau penerus tenaga, yang ketiga ada tuas kendali. Yang pertama itu ada tenaga penggerak motor. Jenis tenaga penggerak yang sering dipakai adalah motor diesel, tetapi ada juga yang menggunakan motor bensin atau minyak tanah yang disebut dengan kerosin. Daya yang dihasilkan kurang lebih dari 12 HP dengan menggunakan 1 silinder.
Yang kedua, kemudian ada kerangka sama transmisi atau penerus tenaga. Kerangka itu berfungsi sebagai tempat kedudukan motor penggerak, transmisi, dan bagian traktor lainnya. Bagian traktor yang dikaitkan dengan kerangka dengan menggunakan beberapa buah baut pengencang. Kemudian ada transmisi. Transmisi itu berfungsi untuk memindahkan tenaga atau putaran dari motor penggerak ke alat lain yang bergerak. Jenis transmisi yang digunakan itu ada beberapa macam, seperti puli, belt, kemudian kopling, gigi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir ada tuas kendali atau kontrol. Tuas kendali adalah tuas-tuas yang digunakan untuk mengendalikan jalannya traktor untuk mempermudah jalannya operasional. Nah, traktor tangan ini memiliki banyak tuas kendali. Tuas kendali yang sering ada pada traktor tangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada tuas persneleng utama, yaitu berfungsi untuk memindah susunan gigi pada persneleng. Terus yang kedua ada tuas persneleng cepat lambat, berfungsi untuk memisahkan antara pekerjaan pengolah tanah dengan pekerjaan transportasi. Terus yang ketiga ada tuas kopling. Tuas kopling utama. Tuas ini berfungsi untuk mengoperasikan kopling utama. Terus selanjutnya ada tuas persneleng mesin rotari, yaitu berfungsi untuk mengatur kecepatan putar poros PTO. Terus yang kelima ada tuas persneleng kemudi. Tuas ini digunakan untuk mengemudi kopling ke kanan atau ke kiri. Terus selanjutnya ada stang kemudi dan kemudi pembantu. Nah, stang kemudi ini merupakan bagian traktor yang digunakan untuk berpegang operator. Stang kemudi digunakan untuk membantu membelokkan traktor. Terus selanjutnya ada tuas gas. Tuas gas ini dihubungkan dengan tuas gas motor penggerak. Nah, tuas gas ini berfungsi untuk mengubah kecepatan putaran poros motor penggerak yang sesuai dengan tenaga yang dibutuhkan. Kemudian ada tombol lampu dan bel. Nah, tombol lampu dan bel ini sangat berfungsi ketika di malam hari khususnya. Lampu dapat berfungsi untuk penerang, kemudian bel berfungsi untuk ketika ada di jalan raya. Terus yang terakhir ada tuas penyangga depan. Tuas penyangga depan ini berfungsi untuk penyangga traktor di bagian depan ketika traktornya itu berhenti. Nama saya Muhammad Arif Farhan Pratama. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghidupkan traktor, perawatan, dan juga pemeliharaan traktor. Yang pertama, sebelum menghidupkan traktor, pastikan traktor berada di tempat yang datar. Kemudian, pastikan juga traktor berada pada kondisi yang baik. Step pertama dalam menghidupkan traktor, tuas kopling utama diposisikan off supaya pada saat traktor dihidupkan itu traktornya tidak berjalan. Terus semua tuas persneling pada posisi netral untuk keamanan. Lalu buka keran bahan bakar sehingga terjadi aliran bahan bakar menuju ke ruang pembakaran. Kemudian gas dibesarkan pada posisi start sehingga ada aliran bahan bakar yang cukup banyak di ruang pembakaran. Lalu tuas dekompresi ditarik dengan menggunakan tangan yang kiri untuk menghilangkan tekanan di ruang pembakaran pada saat engkol diputar. Lalu engkol dimasukkan ke dalam poros engkol. Lalu putar engkol searah jarum jam atau ke arah sebelah kanan beberapa kali agar si pelumas itu dapat mengalir ke atas melumasi bagian-bagian traktor. Biasanya itu dapat dilihat dengan menggunakan indikator yang menunjukkan adanya aliran pelumas. Selanjutnya, percepat putaran engkol sehingga akan menghasilkan cukup tenaga untuk menghidupkan motor. Lalu lepaskan tuas dekompresi untuk menghasilkan tekanan. Sementara engkol masih tetap diputar sampai motor traktor itu hidup. Setelah motor traktor itu hidup, engkol itu akan terlepas dengan sendirinya karena bentuk pengait engkol yang miring. Kemudian geser posisi tuas gas pada 9 posisi idle atau stasioner.
hidupkan motor tanpa beban kurang lebih selama 2-3 menit agar si proses pelumasannya dapat berjalan dengan baik. Setelah itu baru traktor siap untuk dioperasikan. Selanjutnya yaitu perawatan pada traktor. Nah, perawatan itu ada perawatan harian dan juga ada perawatan berkala. Perawatan harian itu misalnya menambah bahan bakar sampai batas maksimum. Pada saat mengisi bahan bakar, saringan bahan bakar yang ada di bawah tutup tangki jangan sampai terlepas. Lalu yang selanjutnya perawatan harian yaitu menambah air radiator apabila kurang. Gunakan air yang bersih. Nah, air radiator ini fungsinya sama kayak di mobil-mobil gitu, supaya si traktor ini tidak panas. Dan jangan sampai air radiator ini kosong gitu, dia akan menyebabkan kerusakan pada si traktor. Yang selanjutnya yaitu menambah atau mengurangi tekanan ban apabila tidak sesuai standar yang dianjurkan. Lalu menambah oli pelumas apabila levelnya di bawah standar. Gunakan pelumas dengan jenis dan merek yang sama. Yang terakhir yaitu bersihkan mangkuk pada saringan bahan bakar apabila kotor. Yang selanjutnya yaitu perawatan secara berkala. Perawatan berkala yaitu perawatan yang dilakukan rutin setiap jangka waktu tertentu. Nah, perawatan berkala ini ada perawatan berkala setiap 25 jam kerja, perawatan berkala setiap 100 jam kerja, dan ada perawatan berkala setiap 200 jam kerja. Nah, perawatan berkala setiap 25 jam kerja yaitu mengencangkan mur baut apabila ditemukan kendor. Nah, dalam mengencangkan mur dan baut ini gunakan kunci ring atau biasanya menggunakan kunci pas dengan ukuran yang sama. Lalu perawatan setiap 25 jam kerja itu yang dilakukan yaitu mengganti oli pelumas motor dan transmisi khusus untuk traktor baru. Yang selanjutnya yaitu perawatan secara berkala setiap 100 jam kerja. Nah, yang pertama itu ganti oli SAE 40. Nah, SAE itu yang saya tahu merupakan singkatan dari Society of Automotive Engineers. Nah, jadi SAE itu merupakan tingkat kekentalan oli. Di sini ganti oli SAE 40 khusus untuk diesel dengan jumlah yang tepat. Dan perawatan berkala setiap 100 jam kerja selanjutnya yaitu bersihkan saringan udara dan tambahkan pelumas apabila kurang. Apabila udara di tempat traktor dioperasikan kotor atau berdebu, saringan udara harus lebih sering dibersihkan. Perawatan berkala selanjutnya yaitu perawatan setiap 200 jam kerja. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu ganti oli transmisi SAE 90 dengan jumlah yang tepat. Yang kedua yaitu kuras tangki bahan bakar. Yang ketiga yaitu kuras air radiator, ganti dengan air yang bersih. Ini yang selanjutnya proses perawatan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, pada traktor ini yang pertama yaitu pada traktor ini ada beberapa macam cairan. Di antaranya yaitu air radiator atau pendingin, bahan bakar, ada oli pelumas untuk mesin atau motor, ada oli pelumas untuk transmisi. Nah, masing-masing cairan ini tidak boleh tercampur. Untuk menghindari tercampurnya cairan ini, maka pada saat melakukan pengisian cairan itu tidak boleh dilakukan secara bersamaan. Nah, hal kedua yang harus diperhatikan yaitu oli pelumas engine atau motor dan oli pelumas transmisi mempunyai berbagai macam tingkat kekentalan dan ada dari berbagai merek. Biasakan dalam menggunakan traktor menggunakan jenis dan merek oli yang sama.
sini saya akan menjelaskan mengenai implement traktor dan juga pola pengolahan lahan. Yang pertama, implement traktor. Sebuah traktor itu tidak dapat digunakan untuk mengolah tanah jika traktor tersebut tidak dipasangi oleh implement. Nah, implement itu sendiri ialah peralatan yang digunakan pada traktor untuk mengolah tanah sesuai dengan kegunaannya. Nah, di sini saya akan menyebutkan dan juga menjelaskan beberapa implement atau peralatan yang sering digunakan oleh petani. Yang pertama ada luku atau bajak singkal. Luku ini digunakan untuk membongkar dan membalikan tanah pada proses penyiapan lahan dengan menghubungkan plowhead dengan hitch menggunakan hitch pin. Yang kedua ada gelebek. Gelebek ini digunakan untuk memecah bongkahan tanah. Terus selanjutnya ada garu. Garu ini digunakan untuk meratakan permukaan tanah sebagai proses terakhir atau finishing pengerjaan tanah. Selanjutnya ada bajak rotasi gitu. Nah, bajak ini terdiri dari pisau-pisau yang berputar yang dapat mencangkul yang dipasang pada suatu poros yang berputar karena digerakkan oleh suatu motor. Bajak ini tuh bajak ditemui pada pengolahan lahan yang langsung menghancurkan tanah sampai ukuran terkecil. Selanjutnya ada bajak piringan. Piringan dari bajak ini tuh diikat pada batang penarik melalui bantalan, sehingga pada saat beroperasi yaitu ditarik gitu oleh traktor, maka piringannya akan berputar. Nah, dengan berputarnya piringan tersebut itu tanah dapat diharapkan dapat mengurangi gesekan dan tahanan tanah itu yang terjadi. Piringan bajak dapat digunakan di samping rangka atau belakang dan juga lebih efektif untuk membalikan tanah. Nah, selanjutnya ada ridger. Nah, ridger itu sendiri ialah alat yang membuat alur di lahan kering yang telah diolah menggunakan bajak rotasi. Nah, alat ini digunakan dengan cara dihubungkan dengan traktor yang dilengkapi dengan rotasi. Nah, selanjutnya mengenai pola pengolahan lahan. Ada beberapa macam pola pengolahan lahan yang disesuaikan dengan bentuk lahan dan jenis alat yang digunakan. Yang pertama itu ada pola tengah. Pembajakan dilakukan dengan dari tengah membujur lahan, kemudian pembajakan kedua dilakukan pada sebelah hasil pembajakan pertama. Traktor ini diputar ke kanan dan membajak lahan dengan hasil pembajakan pertama. Pembajakan berikutnya dengan cara berputar ke kanan sampai ke tepi lahan. Pola ini tuh cocok untuk lahan yang memanjang dan sempit, dan juga diperlukan lahan untuk berbelok pada kedua ujung. Nah, ujung lahan yang tidak terbajak akan diolah manual oleh cangkul. Nah, dengan pola ini akan menghasilkan alur balik, yaitu alur bajakan yang saling berhadapan satu sama lain, sehingga akan terjadi penumpukan lemparan hasil pembajakan memanjang di tengah jalan. Pada tepi lahan, alur hasil pembajakan tidak tertutup oleh lemparan hasil pembajakan. Selanjutnya ada pola tepi. Pembajakan dilakukan dari tepi membujur lahan. Pembajakan hasil pembajakan ke arah luar lahan. Pembajakan kedua pada sisi seberang pembajakan pertama. Traktor diputar ke kiri dan membajak dari tepi lahan dengan arah sebaliknya. Pembajakan berikutnya dengan cara berputar ke kiri sampai ke tengah lahan. Pola ini tuh sangat cocok untuk lahan yang memanjang dan juga sempit, dan juga diperlukan lahan untuk berbelok pada kedua ujung lahan. Ujung lahan yang tidak terbajak diolah manual oleh cangkul. Nah, dengan pola ini tuh akan menghasilkan alur
mati atau depurau, yaitu alur bajakan yang saling berdampingan satu sama lain, sehingga akan terjadi alur yang tidak tertutup oleh lemparan tanah hasil pembajakan dan memanjang di tengah lahan. Pada tepi lahan, lemparan hasil pembajakan tidak jatuh pada alur hasil pembajakan. Selanjutnya yang ketiga ada pola keliling tengah. Pengolahan lahan dilakukan dari titik tengah, berputar sejajar sisi lahan sampai ke tepi lahan. Lemparan pembajakan ke arah dalam lahan. Pada awal pengolahan, operator akan mengalami kesulitan dalam membelokkan traktor. Pola pengolahan ini cocok untuk lahan yang berbentuk bujur sangkar dan tidak terlalu luas. Diperlukan juga lahan untuk berbelok dari kedua diagonal lahan. Lahan yang tidak terbajak itu akan diolah manual gitu oleh cangkul. Selanjutnya ada pola keliling tepi. Pengolahan lahan ini dilakukan dari satu titik sudut lahan, berputar ke kiri sejajar lahan sampai ke tepi lahan. Lemparan pembajakan ke arah luar lahan pada akhir pengolahan, operator akan sulit dalam membelokkan traktor. Pada pengolahan ini cocok untuk lahan yang berbentuk bujur sangkar dan juga lahan yang tidak terlalu luas. Nah, diperlukan juga lahan untuk berbelok pada kedua diagonal tersebut. Lahan yang tidak terbajak akan diolah manual oleh cangkul. Yang terakhir ada pola pengolahan bolak-balik rapat. Pengolahan dilakukan dari tepi salah satu sisi lahan dengan arah membujur. Arah lemparan harus hasil pembajakan keluar. Setelah sampai ujung lahan, pembajakan kedua dilakukan berimpitan dengan pembajakan pertama. Arah lemparan hasil pembajakan kedua dibalik sehingga akan mengisi alur hasil pembajakan pertama. Pembajakan ini dilakukan secara bolak-balik sampai sisi lahan. Pola ini juga cocok untuk lahan yang memanjang dan sempit, sehingga diperlukan lahan yang berbelok pada kedua ujung lahan. Ujung lahan yang tidak terbajak tersebut diolah dengan cara manual, yaitu dengan cangkul. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.